saya bersama dengan orang terkenal nih. Siapa? Ya, saya Roni Talapesi. Rona Talipesi ya. Sedang di kediaman Pak Buce. Pak Buce. Welcome. Terima kasih. Pas terima dengan kasih. Christmas lagi tanggal 25, Ya. 2025. Pas dengan Christmas tanggal 25, Roni datang dengan Pastor Daniel Alexander Ya. Bersama istri. bersama istri. Mana istrinya? Bisa lihat sini dulu istrinya. Iya, Ya. lagi lagi ngobrol ya. Iya. Nah, Ron, aku tuh pengen tahu, kita pengen tahu, kok bisa kamu datang dengan Pastor Daniel Alexander, hubungannya apa nih? Saya sama Pastor Daniel adalah hubungan orang tua dan anak. Saya ini anak angkat ya, pendeta Daniel Alexander. Ketemu beliau sekitar tahun 97 ya. Iya. 97. Jadi ketemunya tahun 97. Iya. Bisa ceritain itu gimana ceritanya? Ya dulu saya tinggalkan di Manokwari, Papua. Ibu saya aktif pelayanan. Kemudian pada saat itu Pastor Daniel pelayanan di rumah kami pada saat itu. Di Manokwari. Manokwari, pertemuan yang pertama. Nah, Kemudian ya karena aktif pelayanan orang tua, ibu, dari situlah sudah berkenalan dengan Pastor Daniel dan ketemu lagi tahun 2000. Ketemu lagi tahun 2000, kemudian ya saya diangkat jadi anak rohaninya beliau. kenapa bisa begitu diangkat jadi anak rohani? Ya beliau sampaikan bahwa pada saat itu memang saya tahun 2000 itu kayak tidak ada orang tua ya, ibu meninggal. Kemudian sebelumnya kan memang ibu kan single parent juga, membesarkan saya dengan kakak saya. Ya singkat cerita beliau bantu saya sampai saya bisa sekolah dan bisa kuliah. Kemudian setelah itu saya jadi pengacara. Kemudian saya sekarang saya juga menyekolahkan orang, sekolahkan orang juga. Kemudian ya kemarin saya 2 bulan yang lalu saya kena diare. Ya. Kemudian saya bilang wah ini momen yang tepat untuk kita bisa jalan sama-sama. Akhirnya kita buat plan ke Natal dan tahun baru ini kita visit Amerika. Di sini ya. Ya, bersama istri. Dan ternyata kamu sekarang menjadi ikon di Indonesia ya. Ya. Kita dari LA mengikuti Terima kasih. sepak terjangnya daripada Roni Terima kasih Pak Buce. ya, menjadi pengacara dari PDIP ya. Iya. Kamu banyak sekali waktu itu bela Pak Hasto juga ya. Iya, saya bela Mas Hasto. Mas Hasto. Saat ini saya sekarang dipercaya oleh Bu Mega sebagai salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Iya, bidang hukum dan advokasi. Oh luar biasa gitu. Salam juga dari Bu Mega dan teman-teman PDI. Mas Ganjar juga semalam saya WA. Begitu. Beliau mengucapkan selamat Natal, saya juga sampaikan saya ada di LA. Di LA, ya. Salam juga buat teman-teman yang ada di sini. Nah, saya tuh pengen tahu. Ini kan jadi ini adalah kamu sebenarnya adalah buah dari pelayanan beliau. Iya. Ya. Jadi ternyata saya dengar beliau adopsi hampir 1000 anak ya. Disekolahkan apa gitu. Dia banyak bantu anak-anak yang memang tidak punya biaya untuk sekolah ya. Dan memang sekarang yang saya lihat apa yang beliau tabur, ya benihnya sudah kelihatan. Banyak yang kelihatan. Banyak kelihatan sudah jadi orang yang biasa di posisi-posisi yang sudah ada yang jadi dosen, ada yang jadi pilot, ada yang jadi politisi. Oh gitu. Iya. Siapa lagi selain kamu ya? Ada juga yang dari asrama Papua itu ya, apa namanya? Dia dari partai apa? Partai Gerindra. Hah? Iya. Jadi berbagai anggota DPRD iya. Anggota DPRD. Kamu hampir running juga kan? Anggota Hampir, DPRD. ya. Tapi belum waktu Tuhan. Waktu itu kan mau running dari apa untuk luar negeri Luar kan? negeri, dapil luar negeri Iya, sini. dan harus hubungi dengan saya waktu kita Iya, berhubungan iya. ya. Iya. Ya kebetulan saya kan adalah presiden IDN LA ya, Diaspora Indonesia di LA. Keren. Ya, jadi waktu itu kita sempat ngobrol. Iya. Unfortunately udah lolos ya kamu Iya, ya? belum. Ya, moga-moga next time. Next time. Ya, next time akan running lagi. Jadi Running lagi. Nah, kok bisa sedikit berikan insight bagaimana dengan PDIP sekarang ini? Apa kira-kira lagi mau ke arah mana ini saat ini? Ya PDI tentunya sekarang kita fokus kepada konsolidasi internal. Pasca Kongres Agustus kemarin, sekarang kita konsolidasi di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian nanti kita akan mempersiapkan konsolidasi untuk tingkat kecamatan, kelurahan sampai
tingkat desa. Dari kecamatan PAC, ranting, kelurahan, desa, kemudian sampai tingkat anak ranting, tingkat RW. Artinya yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan mesin partai untuk posisi-posisi politik kita ke depannya. Tapi nanti bagaimana itu nanti akan diputuskan oleh rapat resmi partai itu ya, nanti akan putuskan ya. di Rakernas, rapat kerja nasional pada bulan Januari. Kebetulan juga waktu Bu Mega kesini kan saya ada ikut mengundang beliau makan malam. Iya. Kita ada makan malam bersama. Iya. Waktu itu saya sampaikan mengenai duit kewarganegaraan. Iya. Tampaknya Bu Mega kurang setuju ya, PDP kurang setuju hal itu. Saya bukan bilang nggak setuju ya. Zamannya Pak Yasona, malah Pak Yasona banyak bantu Iya. yang teman-teman yang Pak Lauli ya. Pak Yasona Lauli banyak bantu teman-teman yang di Europe, malah yang ex dari exil Gitu ya. iya, mereka bisa kembali ke Indonesia. Yang di yang waktu itu mereka tidak bisa kembali karena masalah PKI waktu itu ya. Iya, karena Kan banyak jadi selalu mereka ya. korban dari 65 kan. Betul. Padahal mereka tidak ngerti apa-apa pada saat itu, diminta untuk memilih Ya. apa Bung Karno itu ini komunis atau bukan, dan mereka kan tidak mau menyatakan bahwa Bung Karno itu adalah komunis. Terbukti kan kemarin TAP MPR Ya. kan dicabut. Ya. Nah, ada satu hal yang ini Ron. Saya sebagai, karena saya juga pernah menjadi eksekutif board 3 kali Iya. dari pusat ya untuk IDN Global. Nah, ada satu yang kita mau appreciate untuk Pak Lauli, Yasona Lauli. Pada waktu beliau kembali dari LA, beliau bilang beliau akan mempush duit kewarganegaraan yang terbatas ini dari 21 sampai 30. Kita terus terang kaget. Hah? Ternyata Aku pikir sih memang sekarang tinggal tunggu aja kebijakan pemerintah yang baru. iya, enggak, kita kagetnya begini. Kan tadinya kita kan biasanya selalu mau pikir di kewarganegaraan kan kita bawa ke DPR, Iya. which is kayaknya impossible deh kayaknya ya, karena pro kontranya terlalu besar ya. Iya. Tapi yang sederhana ini 21 sampai 30 cukup dengan tanda tangan daripada menteri kehakiman bisa loh. Kita terus terang no idea. Kita semua pada kaget. Bagus sebenarnya dong. Bagus. Hebat dong bisa kayak gitu kan. Saya baru tahu bisa kayak gitu. Apakah ini pertanyaan begini? Sekarang yang menjadi concern karena kamu juga sebagai bagian hukum dari PDIP ya. Bagaimana saya titip suara daripada masyarakat diaspora ke kamu ya, terutama di hampir seluruh dunia lah kita punya ini. Tentu ada satu yang menjadi ini tentang kepemilikan hak waris. Karena itu yang menjadi ganjalan. Ya sudah, kita pikir duit kewarganegaraan sudah menurut saya hampir impossible. Anyway juga nanti kalau Trump tidak mengizinkan duit kewarganegaraan untuk warga negara Amerika, walaupun itu berlaku, tidak akan berlaku untuk kita orang Amerika, gitu ya. Tapi satu hal yang sangat mengganjal karena saya tahu bahwa untuk orang asing tidak boleh, memang law-nya kan tidak boleh memiliki properti di Indonesia. Tapi apakah ada kekecualian untuk diaspora Indonesia? Maksudnya mantan warga negara Indonesia gitu. Jadi saya pikir ya tetap kita harus menghormati namanya aturan undang-undang itu kan untuk melindungi privasi. Ya kita juga kan menjaga namanya supaya tetap ke depannya wilayah itu masih bisa kita kuasai ya. Iya. Maksud saya kalau begini. selama itu tujuannya memang dia baik, positif, menurut saya mungkin dia bisa mengajukan. Mungkin nanti dengan menggunakan nomini kali ya. Mungkin ini update yang Tapi baik. karena orang bunuh diri karena di